Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu faqad ihtada wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulikal karimil amin al-mukhtaril mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wahtada bi hadihi waqtafa bi atharihi ila yaumil qiyamati. Amma ba'du. Faqala rabbuna jalla wa ala fil qur'anil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ibadallah, kaum muslimin wa zumratal mu'minin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala. Kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla atas berbagai macam nikmat-nikmat dan karunia serta kebaikan-kebaikan yang terus Allah curahkan dan Allah limpahkan kepada kita. Kita memohon kepada Allah tabaraka wa taala, semoga Allah terus menetapkan, menambahkan berbagai macam nikmat-nikmat dan kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melengkapi dan menyempurnakan nikmat-nikmat dan kebaikan yang belum Allah berikan kepada kita. Sebagaimana kita juga memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melepaskan berbagai macam beban-beban dan penderitaan yang mungkin saat ini dialami oleh sebagian kita. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada orang-orang yang sakit di antara kita. Semoga Allah mencurahkan curahan rahmat dan kasih sayang serta ampunan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, dari keluarga kita, dari sahabat-sahabat kita, dari guru-guru kita, rahimahumullahu wa ghafara lahum wa adkhalahum fasiha jannatihi, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada saat ini kita berada di bulan Muharram. Bulan Muharram merupakan salah satu bulan yang mulia, merupakan salah satu bulan yang istimewa. Cukuplah kita mengatakan Muharram ini sebagai bulan mulia, sebagai bulan istimewa, ketika Allah menyandarkan bulan ini kepada namanya. Sehingga jadilah Muharram ini sebagai Syahrullah, bulannya Allah. Tidak ada satupun bulan dari 12 bulan yang ada yang mendapatkan gelar Syahrullah kecuali bulan Muharram. Ketika ada sesuatu disandarkan kepada Allah, menunjukkan sesuatu itu adalah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang mulia. Ketika masjid dikatakan sebagai Baitullah, rumahnya Allah, maka ini menunjukkan bahwa masjid merupakan salah satu tempat yang mulia, salah satu tempat yang istimewa. Bahkan tidak ada satupun bangunan yang ada di atas bumi yang lebih mulia daripada masjid. Nabi SAW bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha, sebaik tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi adalah masjid-masjidnya. Karena masjid adalah tempat terbaik, karena masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah, maka menjadi kebahagiaan tersendiri buat kita, menjadi kebanggaan tersendiri buat kita di saat kita berada di dalamnya.
di saat kita diberikan kemampuan untuk terus mendatanginya, untuk terus memakmurkannya, mendatanginya pada saat pelaksanaan sholat-sholat fardu, untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kerap kali mengkaitkan rajinnya seseorang ke masjid dengan kebenaran iman yang ada pada diri orang tersebut. Nabi bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Apabila engkau melihat seseorang ya'tadul masjid, dia sering melangkahkan kakinya ke masjid, dia senantiasa mendatangi masjid, maka persaksikanlah akan benarnya keimanan dari orang tersebut. Apa yang diperkatakan oleh Nabi sejatinya sesuai dengan apa yang Allah firmankan di dalam surat At-Taubah ayat 18. Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Sesungguhnya tidak akan ada yang bisa memakmurkan masjid-masjid Allah, melainkan hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar. Allah dan Rasulnya mempersaksikan keimanan yang benar bagi orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Maka pemahaman terbaliknya, bagi mereka yang gak suka ke masjid, bagi mereka yang bermalas-malasan ke masjid, apalagi bagi mereka yang gak pernah ke masjid, patut untuk dipertanyakan tentang kadar keimanannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Muharram dikenal sebagai awwalu wa akhiru, yang pertama sekaligus yang terakhir. Dia dikatakan yang pertama karena Muharram adalah awwalu syuhuri sanah, yang pertama dari nama-nama bulan hijriyah yang ada dalam satu tahun. Kita tahu dalam satu tahun ada 12 bulan, yang menempati urutan pertamanya adalah bulan Muharram, maka dikatakan Muharram sebagai bulan yang pertama. Di saat yang bersamaan, dia juga dikenal sebagai akhir, bulan yang terakhir. Maksudnya adalah bulan terakhir dari 3 bulan haram yang datang secara berurutan. Karena dalam 12 bulan yang ada, di sana ada 4 bulan yang dikatakan sebagai bulan-bulan haram. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36, "Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya bila minha arba'atun urum, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan, sesuai dengan apa yang Allah tetapkan di dalam kitabnya pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dikatakan sebagai bulan-bulan haram. Nabi mengatakan dalam 4 bulan ini salah satu mutawaliyah, ada 3 bulan yang datang secara beruntun, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Karena Muharram ada di urutan terakhir dari 3 bulan haram yang datang secara beruntun, maka Muharram dikenal sebagai bulan yang terakhir. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bulan-bulan haram adalah bulan-bulan yang memiliki keutamaan dalam sisi Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala secara khusus melarang kita untuk melakukan kezaliman. Allah berfirman, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian berbuat zalim kepada diri-diri kalian di bulan-bulan mulia ini. Sejatinya berbuat kezaliman diharamkan kapanpun, hatta di luar bulan-bulan haram. Namun ketika kezaliman dilakukan di bulan-bulan haram, keharamannya itu lebih ditegaskan lagi oleh Allah. Jangan kalian berbuat zalim terhadap diri-diri kalian di bulan-bulan haram. Bagaimana cara seseorang berbuat zalim terhadap diri? Sudah barang tentu dengan cara dia membiarkan dirinya larut dalam perbuatan dosa, larut dalam kemaksiatan. Tidak ada upaya untuk menghentikan diri, tidak ada upaya untuk menarik diri, tidak ada upaya untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang membiarkan dirinya larut dalam dosa, seakan-akan dia telah menawarkan dirinya untuk diazab oleh Allah.
Seakan-akan dia mengatakan, ya Allah siksa aku, ya Allah azab aku, ya Allah hukum aku. Sejatinya ketika orang yang larut dalam melakukan dosa, dia mengatakan itu kepada Allah. Dan tentu ini sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Badan kita tidak akan pernah sanggup untuk menahan panasnya api neraka. Berhadapan dengan api dunia saja kita nggak sanggup, apalagi kita harus berhadapan dengan api akhirat yang dahsyat panasnya, itu dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Maka sayangi diri kita dengan cara kita menyelamatkan diri kita dari sesuatu-sesuatu, dari sebab-sebab yang akan mendatangkan hukuman dan azab Allah kepada kita. Allah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, selamatkanlah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Muharram ada kita mengenal istilah Asyura, yaitu hari ke-10 dari bulan Muharram. Dan di hari ini kita disunahkan untuk berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu yaumi Asyura ahtasibuhu 'ala Allah yukaffiru sanatal lati qablah. Satu puasa di hari Asyura tanggal 10 Muharram, maka ketika aku melakukannya mengharapkan pahala di sisi Allah, maka puasa itu akan menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Tentu sebagai manusia pendosa, yang ini harus kita akui, dosa-dosa kita banyak, maka kita harus semangat untuk melakukan amalan-amalan pelebur dosa. Di antaranya adalah berpuasa di hari Asyura. Kapan hari Asyura? Udah kelihatan tanggalnya. Kapannya kita udah tahu, hari apanya kita udah tahu. Tinggal bagaimana mulai sekarang kita melakukan planning, kita melakukan perencanaan, agar jangan sampai di hari itu kita melakukan agenda-agenda yang berpotensi merusak puasa kita, membatalkan puasa kita, atau bahkan membuat kita akhirnya nggak berpuasa di hari tersebut. Karena sangat disayangkan kalau hari itu larut lepas tanpa kita mempuasakannya. Puasa yang laparnya tidak seberapa, hausnya tidak seberapa, namun keutamaan yang dijanjikan oleh Allah sangat luar biasa. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagian orang kerap kali membandingkan mana yang lebih utama, puasa Asyura atau hari Asyura atau hari Arafah. Para ulama mengatakan sudah barang tentu yang utama adalah Arafah dengan 3 sebab minimalnya. Yang pertama, ketika Nabi menyebutkan tentang keutamaan Asyura, Nabi mengatakan yukaffiru sanatal lati qablah. Tapi ketika Nabi berbicara tentang puasa Arafah, Nabi mengatakan yukaffiru sanatal lati qablah was sanatal lati ba'dah, memberikan jaminan ampunan untuk tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Dari sisi ini jelas Arafah lebih utama. Sisi yang kedua, Arafah lebih utama karena Arafah itu disanding dengan 2 bulan haram. Arafah ada di bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah itu diapit oleh 2 bulan haram. Sebelumnya Dzulqa'dah bulan haram, setelahnya Muharram bulan haram. Sementara Asyura dia hanya berdempet dengan bulan haram sebelumnya, yaitu Dzulhijjah. Adapun setelahnya bulan Safar, dia bukan bulan haram. Maka atas dasar ini Arafah lebih utama daripada Asyura. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, Asyura adalah momen di saat Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat badan, nikmat keselamatan badan dari kehancuran dan kematian,
yaitu di saat Allah menyelamatkan badan Nabi Musa, keselamatan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Sementara Arafah adalah momen di saat Allah menyempurnakan agama ini untuk umat manusia. Karena saat turun ayat yang berisi tentang kesempurnaan Islam, al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu terjadi pada hari Arafah. Tidak dapat dipungkiri bahwa nikmat berupa agama itu lebih utama daripada nikmat badan. Apalah manfaat dari nikmatnya adanya nikmat badan, nikmat harta, kalau ternyata kita tidak diberikan nikmat berupa agama, tidak diberikan taufik oleh Allah untuk menjadikan Islam sebagai agama kita, menjadikan Muhammad sebagai Rasul kita, dan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita, Rabb kita. Kemudian yang terakhir, sebagaimana nikmat agama lebih utama daripada nikmat dunia, maka pun sebaliknya, musibah dalam masalah agama sejatinya itu lebih dahsyat daripada musibah yang terkait dalam masalah dunia. Musibah itu ada dua macam. Yang pertama adalah musibah dunia yang biasa kita kenal dengan penyakit, dengan kemiskinan, itu musibah. Tetapi ada musibah yang lebih dahsyat daripada itu, yaitu musibah dalam masalah agama. Di saat kita tidak diberikan taufik dan kemampuan oleh Allah untuk melakukan amal-amal kebaikan dan ketaatan. Di saat kaki ini berat untuk kita langkahkan ke masjid. Di saat lisan ini keluh untuk kita bawa berzikir kepada Allah. Di saat kita tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ketaatan, sejatinya Allah telah menimpakan kepada kita musibah pada saat itu, musibah agama yang jarang disadari oleh setiap kita. Makanya musibah yang dikhawatirkan oleh Nabi adalah musibah dalam masalah agama. Karenanya lah Nabi mengatakan, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau timpakan musibah padaku, musibah yang terkait dalam masalah agama. Demikian khutbah yang dapat kami sampaikan. Kemudian kita tutup khutbah ini dengan berdoa kepada Allah untuk kebaikan kita, untuk kebaikan keluarga kita, untuk kebaikan kaum muslimin, dan juga kita selipkan doa-doa tulus kita untuk saudara-saudara kita yang ada di negeri Palestin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ya sami'as saut wa ya sabiqal faut wa ya kasiyal idhami lahman ba'dal maut irham dha'fana wa tawalla amrana washfi mardana warham mautana wakhtim bis salihati a'malana. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tansura ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ya dzal jalali wal izzah unsur ikhwanana al-mustad'afina fi Gazzah ya qawiyyu ya aziz. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ihfadh dima'ahum. Allahumma arham mautahum. Allahumma shfi jarhahum. Allahumma aktub mautahum bisyahadati ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.